Listening test. In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. Let me introduce myself. I'm Yulia Indriani. Now, I'm going to share you kisi-kisi untuk mata pelajaran bahasa Inggris di ujian satuan pendidikan tahun 2025 ya. Oke, just go on. Nah, ujian ini akan dilangsungkan di sekolah dengan komputer base. Jadi kamu akan masuk menggunakan akun kamu masing-masing sesuai dengan prosedur USP di SMK Negeri 3 Tegal. Untuk tes bahasa Inggris tahun ini ini baru ya, karena tahun sebelumnya tidak ada listening, jadi baru tahun ini ada listening section. Untuk kamu ketahui bahwa for English test kamu akan mendapatkan 50 questions, 50 soal yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu listening atau mendengarkan, itu ada 15 questions nomor 1 sampai 15, kemudian ada incomplete sentences itu dari nomor 16 sampai 25, kemudian sisanya di number 26 sampai 50 adalah bagian reading. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk bagian yang paling pertama yaitu listening, dia dibagi lagi menjadi 4 bagian ya. Bagian yang pertama itu picture description, menjelaskan gambar. Jadi bisa kamu lihat contohnya begini, misalnya kamu di soal nanti akan ada gambar seperti ini ya. Ini penampakan dari the feature dari soal ujian yang akan kamu kerjakan nanti. Di bagian pertama ini akan ada gambar seperti terpampang di layar. Ada 4 gambar yang akan kamu akan diujikan ke kamu. Di tiap gambar itu kamu perhatikan, misalnya di gambar yang pertama kamu lihat ya, itu kalau ada orangnya ngapain, kamu lihat ada benda apa saja di situ, posisi orangnya seperti apa, ciri-ciri orangnya seperti apa, itu biasanya akan muncul di pernyataan yang harus kamu pilih untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menjelaskan gambar yang sudah ada di situ. Seperti contoh yang ada di audionya akan kamu dengarkan perintahnya itu bahwa kamu akan mendengarkan pernyataan sebanyak 2 kali. Dia akan diulang 2 kali ya setiap pertanyaan. Jadi dari 4 pertanyaan itu ada 8 kali berarti ya. Di tiap soal nanti kamu akan mendengarkan 4 pernyataan dan kamu pilih mana yang paling sesuai. Oke, cukup. Next, bagian kedua dari listening section adalah question dan respon, pertanyaan dan responnya, tanggapannya. Oke, dicontohkan di sini, where is the meeting room? Ada audionya akan berbunyi where is the meeting room. Dia bertanya where, menanyakan tempat. Maka dari pilihan jawaban yang kamu dengar, manakah yang menjawab pertanyaan di mana? The meeting room. Ya, itu akan ada 4 pertanyaan dengan model seperti itu. Oke. Next. Di bagian selanjutnya, bagian ketiga dari listening section, bentuk pertanyaannya adalah conversation. Jadi kamu akan mendengarkan sebuah percakapan, kemudian kamu akan ditanya isi dari percakapan tersebut. Kata kunci biasanya ada pada bentuk kata tanya yang dipakai dalam setiap soal. For example, number 1 yang ada what time does ini di sini ya, what time does boarding begin? What time berarti menanyakan waktu. Maka ketika mendengarkan percakapan kamu harus fokus dengan waktu.
yang disebutkan oleh pembicaranya. Seperti juga nomor selanjutnya ada what is Margaret new position, berarti apa posisi Margaret, kamu dengarkan di situ mana kata yang disebutkan dan sesuai dengan isi percakapan. Oke, next bagian keempat atau bagian terakhir ini ya dari listening sections. Jadi ada 15 soal. Bagian terakhirnya ini kamu akan mendengarkan sebuah pengumuman panjang, agak panjang karena lebih panjang dari percakapan ya. Di sini pengumuman di kantor dan kamu harus memahami isinya. Nah, informasi yang perlu kamu cari ada di pertanyaannya. Pertanyaan pertama misalnya when will construction be complete? Kapan pembangunannya akan selesai? Nah, itu informasi itulah yang kamu cari dari teksnya. Oke? Maka tipsnya adalah ketika mendengarkan kamu juga sambil membaca pertanyaan yang ada ya. Jadi kamu tahu informasi mana yang perlu kamu tandai dan kamu cari. Oke. Itu sudah listening section. Kita ke bagian kedua yaitu reading section yang berupa incomplete text. Jadi incomplete text, incomplete tidak lengkap. Jadi teks yang tidak lengkap, maka kamu harus mencari isi kata apa yang sesuai untuk mengisi bagian yang hilang. Nanti akan ada opsi jawabannya ya, A, B, C, D gitu. Jadi kata mana yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat yang ada itu. Kamu bisa pelajari ini karena this is the real text yang kamu dapatkan di ujian nanti. Kamu bisa pelajari, mungkin kamu bisa belajar dengan AI, kamu minta AI tolong lengkapi kalimat ini. AI biasanya akan memberikan opsi, mungkin belum 100% benar tapi biasanya mendekati benar karena saya sudah pernah mencoba. Oke, next. Akan ada reading section, tadi sudah saya sebutkan di awal dari nomor 26, 26 sampai terakhir 50 sampai nomor 50 akan ada beberapa bentuk teks yang diujikan. Ada analytical exposition, ada news, procedure, recount, dan juga ada application letter. Saya akan tunjukkan teks-teks nanti ini akan muncul di ujianmu. Kamu tinggal coba baca teksnya, pelajari isinya, kemudian pahami informasi yang ada. Jadi nanti begitu ada pertanyaan, it will be easier for you. Saya harap semuanya dapat 100 ya. Oke, ini teksnya ya. Ini teks berbentuk news atau berita. Nah, ini procedure. Ini application letter. Procedure. Application letter. Ini recount text. Ini analytical exposition, kemudian ini application letter, recount text. Okay, that's all of the text they are going to find in your test. Jadi kamu tinggal pahami teksnya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Analytical exposition tadi sudah ada contohnya ya. Itu biasanya suatu pendapat yang diungkapkan oleh penulis, kemudian dia akan memberikan beberapa pendapatnya atau fakta yang mendukung sehingga kamu juga atau ikut yakin bahwa informasi yang disampaikannya adalah benar. Kamu setuju dengan pendapatnya gitu. Application letter surat lamaran kerja ya. Recount text itu menceritakan sesuatu yang sudah lalu, dan kalau procedure ya tahap-tahap melakukan satu langkah-langkah membuat sesuatu. Okay, I think that's all the kisi-kisi. Kamu pelajari saja. I wish you all get luck for the test dan dapatkan hasil yang terbaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.